Mencair sudah hubungan antara Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mencairnya hubungan tersebut ditandai dengan bertemunya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani. Peristiwa politik yang demikian merupakan kejadian yang langka, sebab hubungan kedua partai sebelumnya membeku selama 20 tahun. Pertemuan itu tidak sekedar mencairkan hubungan, namun Puan dalam kesempatan itu memberi kado kepada AHY bahwa AHY masuk bursa bakal calon Wapres Ganjar Pranowo. Puan dan AHY yang bertemu di Kompleks Su GBK pada 18 Juni 2023 tentu bukan pertemuan yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Pertemuan mereka sudah dirancang jauh-jauh hari. Sebelumnya, kedua sekjen kedua partai telah melakukan penjajakan dengan mengadakan pertemuan. Juga ada kabar telah terjadi pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo saat berolahraga di Su GBK. Lalu apa yang menyebabkan mereka mau mengadakan jalinan komunikasi langsung itu? Adanya kepentingan yang sama di tahun 2024. Menjelang pemilu 2024, terutama pemilu presiden, seluruh ketua umum partai disibukkan dengan berbagai macam pertemuan. Mereka lobi sana-sini, selain untuk mendeklarasikan dukungan, juga menawarkan dirinya atau orang lain sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Dalam lobi-lobi, semua berusaha agar seluruh kekuatan politik terhimpun pada dirinya. Upaya itu dilakukan agar selain memperbesar kekuatan yang berujung potensi besar kemenangan, di sisi lain juga untuk menghilangkan atau melemahkan kekuatan lawan. Untuk mencapai kepentingan yang abadi dalam dunia politik, kekuasaan, maka semua pihak akan dirangkul, baik kawan atau pihak yang selama ini menjadi lawan. Meski sekedar masih memberitahu bahwa AHY masuk bursa bacawa pres Ganjar, namun pertemuan itu bisa terus berlanjut. Bisa pula akan berhenti sampai di situ. Ada dinamika. Dalam hal ini, terutama kubu AHY, jangan terlalu berharap banyak dari hasil pertemuan itu. Jajak pendapat AHY yang masuk radar bacawa pres Ganjar hanya umpan agar Demokrat bisa melunak dengan PDIP. Dan pastinya untuk menggoyang koalisi perubahan yang dimana Demokrat merupakan salah satu dari partai yang ada di dalamnya. Perlu diingatkan kepada semua partai bahwa dalam dunia politik tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang pasti dan mengikat. Perjanjian yang ditandatangani bersama hanya bumbu pemanis dalam pertemuan. Sepulang dari pertemuan semua dilupakan, termasuk perjanjian bermaterai. Hal demikian bisa terjadi karena sikap politisi adalah suka mengumbar janji kepada semua orang, golongan, dan partai yang lain. Lihat saja bagaimana perjanjian batu tulis antara PDIP dan Gerindra. Perjanjian yang berisi akan saling dukung tersebut dilanggar oleh PDIP hanya karena kepentingan yang ada dalam perjanjian tersebut tidak sejalan dengan kepentingan abadinya PDIP. Dampak yang ada adalah proses keinginan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju menjadi presiden selalu tidak lapang jalannya. Gerindra dan PKB pun saat ini juga telah melakukan kerjasama dan disahkan dalam perjanjian. Mereka sepakat berkoalisi untuk saling dukung dalam Pilpres 2024. Nah, kita tunggu waktunya dari perjanjian itu. Entah siapa yang akan meninggalkan dan ditinggalkan. Pertemuan AHY dan Puan tetap sebagai hal yang menarik. Saat ini, PDIP butuh kawan yang lebih banyak sehingga mau mengajak pertemuan. Sedangkan Demokrat butuh kepastian. Di koalisi perubahan, posisi AHY sebagai cawapres belum jelas. Alasan inilah yang membuat Demokrat sudi melakukan pertemuan. Memang pertemuan AHY Puan mencairkan hubungan Demokrat dan PDIP yang selama ini kaku, bahkan bersitegang.
Meski demikian, pertemuan politik adalah suatu hal yang biasa. Paling penting setelah pertemuan itu, apa hasilnya? Seperti dalam ungkapan di atas, mereka bisa menjadi kawan, tetapi juga bisa kembali menjadi lawan. Selama tidak ada kepentingan yang sama, mereka tidak akan bersatu. Dilihat dari peta politik yang ada, berat bila menjadikan AHY sebagai cawapres Ganjar. Masalahnya bukan karena Demokrat sudah berada dalam koalisi perubahan, namun dilihat dari elektabilitas AHY, ia masih tertinggal dengan sosok-sosok yang lain seperti Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil. Sisa-sisa hubungan yang tak harmonis antara SBY dan Ketua Umum PDIP Megawati pun juga masih kuat, sehingga masih menjadi penghalang hubungan yang lebih lanjut, sehingga tidak mungkin PDIP langsung memberi karpet merah bagi Demokrat bila mau bersama mengantar Ganjar dalam Pilpres 2024. Dari sinilah maka pertemuan AHY Puan merupakan pertemuan yang biasa, bahkan bisa dikatakan basa-basi. Menarik dari pertemuan ini hanya karena mereka telah berseteru selama 20 tahun dan kemudian bertemu kembali. Bisa dikatakan pertemuan basa-basi sebab bagi PDIP dirinya sudah mampu untuk maju sendiri dalam Pilpres 2024. Bila ada partai yang mendukung, itu merupakan bonus saja. Tanpa diajak dan diundang, banyak partai merapat ke PDIP seperti P3, Hanura, dan selanjutnya bisa PAN. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Ardi Winangun yang telah tayang di kompasiana.com dengan judul Pertemuan AHY Puan Basa-basi deh. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.